Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-solehah. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali melanjutkan materi tematik tema 4, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang kelima. Silahkan bisa dibuka bukunya ya anak-anak. Untuk buku siswa di halaman 128. Sedangkan untuk buku MPA ada di halaman 52. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya yang pertama, teks bacaan, yaitu masih berkaitan dengan kalimat saran. Yang kedua, operasi bilangan cacah. Dan yang ketiga, kewajiban dan hak dalam memelihara hewan. Sudah siap anak-anak? Mari sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang kelima. Bacalah teks bacaan tentang hewan peliharaan yang ada di buku siswa halaman 128 ya. Di sini ada teks bacaan ya, sekali lagi tentang hewan peliharaan. Bu Ati sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantainya tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali Bu Ati membersihkan teras. Keluarga Bu Ati tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke pekarangan rumah Bu Ati. Ayam itu juga masuk ke pekarangan rumah yang lain. Jika memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, buatkan tempat atau kandang hewan untuk hewan peliharaan kita. Kedua, perhatikan kondisi hewan peliharaan kita, mulai dari makanan, minuman, hingga kesehatannya. Ketiga, rutinlah membersihkan kandang hewan peliharaan. Keempat, berikan makan dan minum secukupnya. Dan yang kelima, berikan perawatan pada hewan peliharaan seperti dimandikan, dibersihkan tubuhnya, dan dicek ke dokter hewan. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Anak-anak, kita lihat ya kalimat saran yang ada di dalam teks bacaan tentang hewan peliharaan. Kita lihat masalahnya. Memiliki hewan peliharaan merupakan hal yang menyenangkan bagiku, tapi juga menimbulkan permasalahan dalam pemeliharaannya. Kalimatnya saran apa anak-anak? Kalimat sarannya ya, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Aku memandikan 3 kali seminggu sekali. Kadang aku membawanya ke dokter hewan untuk membersihkan kesehatannya. Nah itu ya anak-anak. Ada masalah, nah kita memberikan masukan atau kalimat saran seperti yang sudah Pak Guru sampaikan.
Selanjutnya adalah operasi bilangan cacah. Anak-anak buka ya di buku siswa di halaman 131 ataupun di buku MPA di halaman 53. Anak-anakku, bilangan cacah merupakan himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli ditambah 0. Oleh karena itu, bilangan cacah harus bertanda positif sehingga himpunannya yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Salah satu operasi pada bilangan cacah adalah operasi perkalian. Operasi perkalian adalah peristiwa pengulangan dari penjumlahan. Dengan kata lain, perkalian dipandang sebagai penjumlahan yang berulang. Lihat ya anak-anak, dimisalkan A dan B adalah bilangan asli. Maka A kali B dapat didefinisikan sebagai B tambah B tambah B tambah titik-titik tambah B. Nah, sebanyak A kali. Contoh, 4 kali 3 sama dengan ya, ini nanti bisa 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 atau 4 tambah 4 tambah 4. Jadi pengulangannya, kalau kita tuliskan bilangan 3 ya anak-anak, berarti sebanyak 4 kali 3-nya. Nah, kalau kita tuliskan 4, berarti sebanyak 3 kali. Yang hasilnya sama dengan hasil perkaliannya. Ya anak-anak. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu kewajiban dan hak dalam menjaga hewan. Bisa anak-anak lihat di dalam buku siswa di halaman 131 atau di buku MPA di halaman 53. Anak-anak, setiap orang wajib menjaga kenyamanan lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada kewajiban yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita. Apa saja itu anak-anak kewajiban kita? Ya, bisa kita lihat yang pertama, memberi makan dan minum kepada mereka, yaitu hewan peliharaan kita ya. Nah, jika memungkinkan, kita bisa memberikan tempat tinggal ataupun kita buatkan kandang. Kewajiban yang kedua, menjaga hewan tersebut. Supaya apa anak-anak? Ya, supaya tidak punah. Terutama hewan yang langka dan dilindungi negara. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak sembarangan membunuh hewan langka ya anak-anak. Nah, untuk memanfaatkan kulitnya. Bisa kita ketahui bersama bahwa ketika di daerah hutan itu masih terdapat misalnya harimau Sumatera atau hewan-hewan lain yang disebut hewan langka. Nah, mereka diburu untuk diambil kulitnya. Nah, itu tidak boleh. Nah, makanya tidak sembarang membunuh hewan, terutama hewan yang langka. Jika hewan tersebut kita pelihara ya anak-anak, maka kewajiban kita bisa membawanya ke dokter hewan untuk diperiksakan secara rutin, minimal 6 bulan sekali.
Anak-anakku, selain kewajiban dalam menjaga hewan, kita juga mempunyai hak, ya. Hewan juga mempunyai hak yang harus didapatkan dari manusia, ya. Nah, apa sih saja itu haknya? Hak hewan, contohnya. Nah, kalau kita sudah memiliki hewan, maka hewan itu punya hak diantaranya bebas dari rasa lapar dan haus. Nah, berarti berhak mendapatkan makanan dan minuman. Kemudian bebas dari rasa sakit dan luka. Nah, dalam arti kita sebagai pemilik hewan atau yang memelihara hewan wajib menjaga kesehatannya. Alhamdulillah anak-anak, untuk materi pada hari ini sudah selesai ya nak. Jadi ada 3 materi yang sudah Pak Hamzah sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan kalimat saran, bagaimana kita memelihara hewan, dan bagaimana kita memberikan masukan atau saran pada yang memelihara hewan atau tentang hewan peliharaan. Kemudian yang kedua masih dengan operasi bilangan caca berkaitan dengan perkalian. Dan yang ketiga kewajiban hak dalam menjaga hewan peliharaan. Anak-anak, untuk tugas hari ini ya, bisa anak-anak lihat ya di buku siswa di halaman 132 ya, bisa anak-anak lihat di halaman 132, yaitu muatan PPKN ya, kaitannya dengan waktu melaksanakan kewajiban. Nah, anak-anak bisa dituliskan ya. Tuliskan waktu yang tepat untuk melaksanakan kewajibanmu terhadap hewan peliharaan. Bisa lihat di buku siswa halaman 132. Coba kalian tuliskan ya, waktu yang tepat bagaimana. Nah, terutama anak-anak yang memiliki hewan peliharaan. Nah, bisa dituliskan ya di buku siswa halaman 132. Untuk tugas yang kedua, anak-anak silahkan di halaman 131 untuk muatan matematika. Anak-anak mencari atau menghitung kemungkinan jumlah kandang. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Nah, coba kalian tuliskan ya, buatlah alternatif jumlah kandang yang berbeda dengan hasil kali 100. Nah, kalian cari perkalian berapa kali berapa yang hasilnya 100. Nah, setelah selesai ya anak-anak, silahkan dikirimkan ke Google Classroom. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih anak-anakku. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.